Halo sahabat Bepom Kalbar, tahun 2024 telah berlalu, simak yuk capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sepanjang tahun 2024. Persentase capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, pada triwulan pertama terjadi peningkatan capaian secara signifikan. Selanjutnya mulai awal triwulan kedua hingga akhir tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten mampu mempertahankan capaian nilai IKPA di atas 90%. Berikutnya, nilai anggaran yang telah direalisasikan selama tahun 2024 yaitu sebesar 99,4%. Berdasarkan hasil realisasi seluruh indikator kinerja, Balai Besar POM di Pontianak mampu meraih predikat istimewa, dengan capaian sebesar 100,96% atas nilai pencapaian sasaran strategis. Secara lebih detail, persentase capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut. Sasaran strategis yang pertama yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut. Persentase obat yang memenuhi syarat, meraih capaian sebesar 98,16%. Persentase makanan yang memenuhi syarat, meraih capaian sebesar 104,28%. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, meraih capaian sebesar 91,87%. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, meraih capaian sebesar 99,38%. Dan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, meraih capaian sebesar 102,39%. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Diukur berdasarkan indikator, indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu, dengan capaian sebesar 99,62%. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan 3 indikator kinerja sebagai berikut. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, dengan capaian sebesar 100,92%. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, dengan capaian sebesar 105,78%. Dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan POM, dengan capaian sebesar 101,42%. Sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik. Capaian sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan 8 indikator kinerja sebagai berikut. Persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, meraih capaian sebesar 100%. Persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, meraih capaian sebesar 119,22%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, meraih capaian sebesar 100%. Berikutnya, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, meraih capaian sebesar 106,28%. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, meraih capaian sebesar 107,58%. Persentase capaian indeks pelayanan publik, meraih capaian sebesar 103,19%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, meraih capaian sebesar 141,62%. Dan persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan, meraih capaian sebesar 105%. Sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan. Diukur berdasarkan 4 indikator kinerja sebagai berikut. Capaian tingkat efektivitas KY obat dan makanan sebesar 100,73%. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman, dengan persentase capaian sebesar 100%. Jumlah desa pangan aman, dengan persentase capaian sebesar 100%. Dan indikator keempat yaitu jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, memperoleh capaian sebesar 100%. Sasaran strategis keenam yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan. Diukur berdasarkan capaian 2 indikator kinerja, yaitu persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Kedua indikator tersebut memperoleh capaian sebesar 100%. Sasaran strategis ketujuh yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan, yang diukur berdasarkan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan. Berhasil memperoleh capaian sebesar 95,81%.
Sasaran strategis ke-8 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal. Diukur melalui 3 indikator kinerja sebagai berikut. Indeks reformasi birokrasi dengan perolehan capaian sebesar 98,30%. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan perolehan capaian sebesar 96,78%. Serta nilai pengelolaan kearsipan, memperoleh capaian sebesar 101,30%. Sasaran strategis ke-9 yaitu terwujudnya sumber daya manusia UPT yang berkinerja optimal. Diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, dengan capaian sebesar 97,21%. Sasaran strategis ke-10 yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Diukur berdasarkan indikator, persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, dengan capaian sebesar 101,04%. Dan indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan capaian sebesar 100%. Sasaran strategis ke-11 yaitu terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel. Diukur dari capaian 4 indikator kinerja yaitu, nilai kinerja anggaran UPT, memperoleh capaian sebesar 104,14%. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, memperoleh capaian sebesar 114%. Nilai pengelolaan barang milik negara, memperoleh capaian sebesar 168,86%. Dan terakhir, indikator kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, berhasil meraih capaian sebesar 99,05%. Demikian, hasil capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh elemen, sehingga Balai Besar POM di Pontianak mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan secara maksimal, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.